Putri dari kelas 7I. Di sini saya berperan sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, nama saya Laili Siti Fatimah dari kelas 7I. Saya berperan sebagai narasumber 2. Baik, perkenalkan nama saya Diah Perwitasari. Di sini saya berperan sebagai moderator. Halo Kak Elsa, halo Kak Laili. Halo. Halo, baik. Di sini kita ingin berbincang sedikit nih mengenai kurikulum pendidikan pada tahun 1947. Yang dimana pada tahun 1947 itu 2 tahun setelah awal kemerdekaan Indonesia ya? Iya, betul sekali. Ya, betul. Oke, berarti terjadi perubahan dong dari zaman penjajahan Belanda. Nah, maksud dari kurikulum pendidikan pada tahun 1947 itu apa sih ya, Kak ya? Oke, baik. Untuk kurikulum pendidikan tahun 1947 itu kan itu pada masa Orde Lama ya. Sebenarnya istilah kurikulum itu belum dikenal gitu karena itu kan merupakan serapan dari bahasa Inggris ya. Jadi kurikulum itu masih menggunakan istilah sebelumnya gitu pada masa kolonial itu yang disebut dengan Leerplan atau rencana pelajaran. Rencana pelajaran ini tuh merupakan kurikulum yang pertama di Indonesia setelah 2 tahun kemerdekaan itu untuk membentuk suatu sistem pendidikan yang dimana unsur awal utama pendidikan tersebut ya tujuannya adalah politisi gitu. Mungkin ada Kak Laili melanjutkan. Ya, jadi aku mau membahas yang politisinya ini. Politisi ini yang dari zaman penjajahan Belanda ini makanya dibuat kurikulum pendidikan tahun 1947 ini untuk mengarahkan dari orientasi pendidikan Belanda sebelum kita merdeka gitu menjadi kepentingan nasional. Makanya dibuat kurikulum seperti ini. Jadi itu awal mula sejarah kurikulum pendidikan 1947. Selanjutnya di tahun 1950 ini lebih ditekankan lagi kurikulum pendidikan 1947 ini. Lalu di tahun 1952-nya lebih dikembangkan lagi kurikulum ini seperti itu. Itu sejarah singkatnya lah dari kurikulum pendidikan 1947. Berarti kan memang pada awalnya unsur terbentuknya kurikulum ini memang tujuan politik kan, kemudian disempurnakan kembali bahwa mengarahkan sebuah pendidikan itu kepada pendidik tersebut gitu, subjeknya seperti itu. Oke. Jadi untuk tujuan dari kurikulum pendidikan tahun 1947 ini apa sih ya, Kak? Apakah masih tujuan pendidikannya ini masih berkaitan dengan masa kolonial? Apa bangsa kita ini udah buat tujuan pendidikan itu sendiri? Nah, pada rencana pelajaran di 1947 ini, memang awalnya itu terbentuk dengan tujuan politik gitu, di mana sistem kurikulumnya harus menghilangkan pada masa kolonial tersebut gitu. Jadi mengarahkan kembali sistem pendidikan di rencana pelajaran itu dengan asas Pancasila yang dicanangkan oleh Insinyur Soekarno di tahun 1947 tersebut gitu. Tetapi kan di 1947 karena kita juga baru merdeka gitu ya. Jadi kayak seperti belum 100% Belanda ini tuh hilang gitu kan. Nah, jadi makanya kurikulum ini juga sebenarnya kayak masih ada sedikit campur tangannya dari si pemerintahan di kolonial Belanda ini kayak gitu. Jadi kurikulum pendidikan ini tuh masih sedikit dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda kayak gitu. Iya, jadi rencana pelajaran di tahun 1947 ini juga bisa dikatakan sebagai pengganti sistem pendidik di kolonial Belanda ya, kalau ini. Iya. Oke, baik. Berarti gimana, Kak Leli? Mungkin jadi kayak lagi proses transformasi kali ya, masih proses pemindahan sistem pendidikannya kayak gitu. Oke, berarti kalau tujuan utama dari terbentuknya kurikulum pendidikan pada tahun 1947 ini lebih mementingkan ke watakah atau ke kerja dari seorang manusia ini?
Oke, tujuan utama yang melandasi rencana pelajaran di tahun 1947 ini terlaksanakan setelah kemerdekaan, itu sebenarnya betul sekali apa yang tadi dia bilang ya, bahwa pembentukan watak itu penting sekali, karena kan pada setelah kemerdekaan, apalagi 2 tahun setelah kemerdekaan, yang difokuskan di dalam sebuah negara itu pastinya persatuan kan, makanya pembentukan watak itu penting gitu, di mana masyarakatnya itu sadar gitu akan lingkup kemasyarakatannya, kemudian sadar bahwa negara ini sudah merdeka gitu. Bagaimana menjaga sebuah negara tersebut, kesadaran sebuah negara, rasa nasionalismenya seperti apa, itu yang diterapkan gitu di dalam tujuan utama yang terlandaskan di rencana pelajaran tahun 1947 ini. Benar. Karakternya tuh yang sangat-sangat ditekankan agar persatuan ini tetap ada gitu, nggak hilang seperti itu sih. Tuh. Berarti dalam proses mengajar dalam kurikulum pendidikan 1947 ini, proses belajar mengajarnya itu bagaimana ya, Kak? Apa sudah menggunakan buku, apa dengan persoalan-persoalan dalam dunia nyata, atau gimana ya? Baik, untuk proses belajar mengajar di kurikulum 1947 pada rencana pelajaran ini, mata pelajaran itu tetap ada. Garis-garis besar pengajarannya itu lebih difokuskan, betul kata Kalai tadi, pada penguatan karakter setiap peserta didik tersebut gitu, untuk meningkatkan rasa kesatuan dan rasa sadar akan bernegara gitu. Hubungan dari materinya tersebut ya sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail pada Kak Laili. Ya, jadi di mata pelajarannya ini lebih didekatkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi karena karena kita masih ada di lingkungan rakyat gitu ya, masih di lingkungan masyarakat, jadi masih ditekankannya juga nggak terlalu berat-berat seperti sekarang gitu. Mungkin ada pelajaran IPA, jadi kita mikirnya sangat abstrak gitu. Tapi kalau ini tuh lebih di kehidupan nyata banget gitu, seperti kayak ada ilmu alam, dan itu langsung diterapkannya ya di alam gitu, karena dia masih banyak alam-alam yang terjaga seperti itu. Terus ada menjahit gitu, karena dia juga sangat dekat dengan itu gitu. Terus mata pelajaran yang ditekan itu merupakan beberapa contoh gitu. Jadi yang ada di mata pelajaran di tahun 1947, kurikulum di pendidikan 1947 ini ada 16 bidang studi seperti itu. Ada di SR atau sekarang tuh disebutnya sekolah dasar SD gitu, ada 16 bidang studi. Terus kalau di SMP ada 17 bidang studi, di SMA ada 19. Dan mata pelajarannya apa aja yang dibahas? Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, bahasa negara kita, terus ada bahasa daerah, karena sangat dekat juga ya dengan daerah gitu, karena dia masih sangat kearifan lokalnya sangat masih amat terjaga seperti itu. Terus berhitung, kalau sekarang namanya matematika gitu. Terus ada ilmu alam, ada ilmu hayat, ada ilmu bumi, ada sejarah, ada menggambar, ada menulis, ada seni suara, ada pekerjaan tangan atau kerajinan tangan, pekerjaan keputrian, ya seperti menjahit gitu, memasak. Terus ada selanjutnya ada gerak badan, jasmani, ada kebersihan dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Makanya di kurikulum pendidikan tahun 1947 ini memang sangat ditekankan dengan pendidikan karakter, dan mata pelajaran itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus perhatian terhadap keseniannya juga masih tetap ada di mata pelajarannya, sama pendidikan jasmaninya juga dikuatkan seperti itu. Betul sekali. Jadi kan selama kurikulum pendidikan pada tahun 1947 ini tuh kan mereka masih menekankan pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia masyarakatnya ya. Berarti aktivitas dalam selama mereka belajar itu seperti melakukan apa ya? Apa belajar menggunakan buku, apa langsung ke contoh permasalahan yang ada di
dunia nyata mereka atau gimana? Ya, seperti tadi yang sudah disinggung sedikit ya Reka Laili, seperti ilmu alam gitu. Pada masa di 1947 tersebut, pendidikan itu belum secanggih itu gitu untuk mempelajari tentang ilmu alam. Jadi mereka menggunakan explore lingkungan gitu untuk mempelajari ilmu alam tersebut. Dan lain contoh seperti seni gitu kan, menggambar ya melihat keadaan dari latar suasana yang ada di lingkungan sekitar gitu. Jadi seperti apa ya, melibatkan lingkungan gitu pada tahun 1947 tersebut, melibatkan lingkungan di mana menguatkan segala keterampilan yang bisa digunakan dan bermanfaat juga di tahun segitu gitu untuk memperkuat passionnya dalam pendidikan di kehidupan sehari-harinya gitu. Yes, betul. Betul banget yang dibilang sama Kak Elsa gitu. Jadi di aktivitas ini emang siswa-siswanya tuh secara langsung terjun di alamnya gitu. Dia nggak membayangkan misalkan gunung kayak gimana. Mungkin kalau misalkan sekarang kita gitu ada di Jakarta tapi kita suruh gambarin gunung gitu. Kayak ya udah bentuknya segitiga, ada pohonnya, ada sawahnya. Tapi kalau misalkan dahulu karena dia adanya di daerah gitu ya, jadinya gunung ya ada di depannya mata dia lah gitu bahasanya. Jadi benar-benar secara langsung dia ada di lingkungan itu gitu. Makanya dia jadi oh paham nih, ini pohonnya tuh posisinya di sini. Oh gunungnya bentuknya seperti ini, kayak gitu sih. Oke, baik. Tadi kan telah dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan pada tahun 1947 ini lebih penerapannya langsung kepada masyarakat ya. Contoh pembelajaran itu lebih langsung ke masyarakat. Apakah pada kurikulum pendidikan 1947 ini terdapat kelas masyarakatnya atau tidak ya kira-kira? Oke, baik. Untuk rencana pelajaran di 1947 ini, pendidikan tersebut biasanya pendidik itu menamatkan sekolahnya itu sampai 6 tahun gitu wajibnya di sekolah rakyat. Kemudian ada terbentuklah kelas masyarakat. Kalau tadi dia membahas bersinggungan nih dengan masyarakat, betul. Karena setelah meluluskan di sekolah rakyat, itu ada kelas masyarakat yang dibentuk gitu. Misalkan di sekolah rakyat 6 tahun itu tidak melanjutkan kembali gitu ke jenjang SMP. Di sini seperti memperkuat kembali gitu keterampilan-keterampilan yang bisa dikembangkan lebih gitu untuk di kehidupan sehari-harinya gitu, dipergunakan secara bermanfaat gitu keterampilan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Ini kan pada tahun kurikulum pendidikan 1947 bahwa terdapat perubahan-perubahan selanjutnya ya pada kurikulum, yang dimana pasti terdapat kelebihannya nih pada kurikulum pendidikan 1947, yang kemudian kekurangannya tersebut akan diperbaiki lagi pada tahun 1950. Kira-kira pada kurikulum pendidikan 1947 ini mempunyai kelebihan dan kekurangan apa saja ya, Kak? Oke, baik. Kalau membahas sebuah kelebihan berarti keuntungan dari sebuah sistem pendidikan di tahun 1947 ini ya, pendidikannya seperti apa. Kalau dilihat dari kelebihannya di pendidikan rencana pelajaran di 1947 ini, yang pertama itu memiliki kelebihan bahwa setiap pendidik kemudian peserta didiknya itu mencerminkan gitu rasa kesadaran sebagai warga negara, kemudian memiliki bangsa yang berdaulat gitu, di mana setiap warga negaranya dan peserta didiknya itu sadar betul gitu bahwa pendidikan ini tuh faktor penting gitu yang memperkokoh berdirinya sebuah negara melalui sebuah persatuan. Makanya kan setelah kemerdekaan, persatuan tersebut tuh hal yang paling krusial atau penting gitu di dalam pendidikan ini gitu, supaya persatuan ini tuh harus terus dijalankan dan dijaga gitu di dalam kehidupan dan kebernegaraan. Seperti itu. Untuk mengusir penjajah juga yang pastinya kan. Selanjutnya ada fungsi strategis gitu, bahwa persatuan ini
dilekatkan kembali gitu dengan asas Pancasila tersebut melalui sebuah pendidikan di rencana pelajaran 1947 ini. Selanjutnya pada kurikulum 1947 ini juga mengadopsi kembali gitu pengalaman pendidikan Indonesia yang ada di masa kolonial tersebut gitu. Meluruskan kembali gitu seperti apa sih pendidikan ini melahirkan sebuah generasi-generasi yang bersatu dalam bernegara. Kemudian juga memudahkan sebuah penyusunannya karena bersinggungan dengan pelajaran yang berkenaan di kehidupan sehari-hari juga gitu. Terus rencana pelajaran di 1947 ini juga punya kelebihan adanya landasan filosofis masyarakat di mana adanya sistem gitu yang bisa nentuin arah hidup setiap masyarakatnya. Karena kan tadi membahas terkait pendidikan yang memfokuskan keterampilan-keterampilan gitu di kehidupan sehari-hari, serta peserta didiknya itu mampu mengaplikasikan dan menggambarkan nilai-nilai apa aja sih yang paling berharga gitu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu di tahun 1947 tersebut. Baru awal-awal kemerdekaan kan, seperti itu. Mungkin kekurangannya bisa dijelaskan oleh Kak Laili. Oke. Kalau misalkan kita membicarakan tentang kelebihan, pasti ada aja kelemahannya atau kekurangannya. Namanya juga kurikulum baru gitu ya di pendidikan Indonesia seperti itu. Jadi ada beberapa nih kelemahan kurikulum 1947 ini. Yang pertama itu masyarakat itu masih dibayang-bayangi oleh penjajahan, pendidikan zaman penjajahan, sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah seperti itu. Yang selanjutnya belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih mengarah ke afektif. Sehingga kalau misalkan sekarang kita harus lengkap gitu ya, 3 aspek itu harus ada di setiap siswa seperti itu. Harus ada afektif, psikomotor, kognitif. Jadi kalau dahulu itu hanya afektifnya saja yang lebih ditekankan, karena memang di tujuan awalnya juga dia masih harus menguatkan tentang si karakter ini gitu. Tapi kalau di pendidikan itu nggak bisa hanya satu aja, nanti pincang lah bahasanya kayak gitu. Selanjutnya belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1950. Selanjutnya lagi, titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan. Dan yang terakhir, kelemahannya itu adalah peserta didik bergantung sepenuhnya kepada pendidik, sehingga tidak terjadi pengembangan secara individual. Mungkin karena namanya dia juga masih terbayang-bayang oleh pada zaman penjajahan yang harus diperintah-perintah-perintah, jadi mungkin pola si pendidiknya ini juga masih sistem maksudnya dirinya itu masih kayak seperti zaman penjajahan itu gitu, jadi belum bisa bereksplor sendiri gitu siswanya seperti itu. Iya, berarti di kelemahan ini sentral dari pembelajaran itu masih terpusat pada si pengajar ya atau pendidik. Ya, betul. Karena dulu namanya juga jajah gitu ya, jadi kayak berat banget gitu loh untuk masih di otak tuh kayak masih terngiang-ngiang gitu kan. Jadi masih belum bisa lepas banget gitu penjajahan itu. Ya, baik. Berarti dapat dikatakan bahwa pada kurikulum pendidikan 1947 ini, setelah kemerdekaan Indonesia, yang kemudian 2 tahun kemudian, Indonesia ini membuat sebuah kurikulum yang dinamakan Kurikulum Pendidikan 1947. Yang dimana pada kurikulum ini, pendidikan Indonesia lebih difokuskan kepada penguatan karakter yang mengacu pada ranah afektif, yang dimana materi yang diajarkan pada saat pembelajaran dikaitkan langsung dengan masalah masyarakatnya, yang dimana akan terciptanya sebuah kelas masyarakat. Iya, betul. Memfokuskan segala keterampilan, penguatan karakter, rasa kesatuan yang ada di setiap warga masyarakatnya dalam mengemban sebuah pendidikan di kurikulum tersebut gitu. Itu sih penjelasannya untuk kita kali ini.
Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Leli dan Kak Elsa dalam perbincangan Sama-sama. kita kali ini mengenai kurikulum pendidikan 1947. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin kita bakal membahas lagi ya nanti next-nya. Iya. Insya Allah. Insya Lalu Allah. apakah membahas tentang mengenai kurikulum pendidikan 2021 atau kita nggak tahu ya, lihat nanti. Iya. Ya, Terus berinovasi, bertransformasi ya, kurikulumnya. sih. Iya. Terus ada perkembangan pada kurikulum ya kayak. Iya. Iya. Harus Mungkin ada akan kita kaji lagi ya. Insya Oke, Allah. baik. Terima kasih Kak Elsa dan Kak Leli. Ya, sama-sama. sama-sama. Terima kasih juga.